there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah telah memberikan kesempatan kepada kita, juga kesehatan kepada kita untuk tetap bisa berta'abudi kepadanya. Semoga kesehatan dan kesempatan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, berita atau informasi tentang kedatangannya atau datangnya seorang utusan Allah sebagai Nabi Allah dan sebagai Rasulullah, khataman nabiyyin, penutup para nabi, seorang utusan di akhir zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak fakta sejarah yang mengungkapkan, bahkan tidak saja disampaikan di dalam Al-Quran seperti yang saya katakan tadi. Penjelasan dan keterangan itu juga tertuang di dalam kitab-kitab lain, ya di dalam hal ini tentunya kitab yang terdahulu gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saudara, saya akan mengajak kita coba mencermati bersama-sama penyampaian dari seorang pendeta yang cukup terkenal di Indonesia ini. Bahkan bukan cuma sekedar cukup, sangat terkenal. Siapa yang tidak kenal dengan pendeta Isra Soruh? Nah, pada kesempatan kali ini saudara, kita akan mencoba menyaksikan betapa pendeta Isra Soruh dia menyadari bahwasanya berita kedatangannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertuang di dalam Alkitabnya sendiri, yakni dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Di sana memang ada tertulis tentang nama Nabi Muhammad yang disebut dengan Mahmadim, ya, atau Mahmad. Yang itu yang konotasi atau penggunaan bahasanya adalah dalam bahasa Ibrani, namun dalam bahasa Arab disebut dengan Muhammad, begitu saudara. Nah, singkat saja mungkin seperti apa penjelasan dari pendeta Isra Soruh. Yuk mari sama-sama kita saksikan. Setelah saya tutup ini, nanti kita sama-sama langsung menyaksikan penjelasan ulasan dari pendeta Isra Soruh. Demikian saudara, saya tutup terlebih dahulu, ya, sebelum nantinya setelahnya kita mendengarkan penjelasan dari pendeta Isra Soruh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, ini saya kasih teks Ibraninya dari Kidung Agung 5 ayat yang ke-16. Teks Ibraninya kalau baca dari kanan ke kiri, ya, jadi jangan baca kalau kiri ke kanan, itu namanya baca terbalik, ya kan? Baca dari kanan ke kiri. Nah, memudahkan kita untuk membacanya, saya sudah kasih itu transliterasinya. Cikau mamtakim wakol mahmadim seh dodi waseh rei banot Yerusalem. Nah, itu kalau dibaca seperti itu. Nah, kalau diartikan kata per kata, maka cikau ini artinya mulut. Tapi nya laki-laki, ya, nya laki-laki. Jadi ini mulut seorang laki-laki. Mamtakim itu artinya senantiasa manis. Jadi mulut seorang laki-laki yang senantiasa manis. Wakol seluruh atau segala. Mahmadim yang diinginkannya seh, ini laki-laki, ya. Nah, segala yang diinginkannya ini atau laki-laki ini, dodi adalah kekasihku. Laki-laki ini adalah kekasihku, dan ini adalah waseh rei. Ini adalah teman-temanku. Banot, putri-putri Yerusalem.
Yerusalem. Ya. Nah, perhatikan yang saya kasih lingkaran itu. Kata Mahmadim. Mahmadim itu karena ditulis dalam bentuk jamak. Tapi kata dasarnya itu adalah Mahmad. Akhiran im dalam bahasa Ibrani itu jamak. Makanya Mahanaim. Ya. Itu artinya bala tentara Allah. Kalau bala tentara Allah kan banyak. Makanya akhirannya im, Mahanaim. Immanuel. Ya. Artinya Allah beserta kita. Kita tuh kan banyak. Makanya Immanuel. Elohim. Tunggalnya itu adalah Eloah. Tapi dalam bentuk jamak itu menjadi Elohim. Nah, maka Mahmadim ini bentuk jamak. Tapi bentuk tunggalnya, kata dasarnya adalah Mahmad. Nah, bukankah mirip antara Mahmad dengan Muhammad? Nah, karena itu mereka percaya Mahmad ini itu adalah nama untuk Muhammad. Saya kasih satu kutipan ya. Membaca terjemahan bahasa Indonesia dari Kidung Agung 5 ayat 16. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Kata yang diterjemahkan dengan segala sesuatu padanya menarik, diterjemahkan dari kata Ibrani Mahmad. Mem, ket, mem, dalet. Itu baca dari kanan ya. Itu huruf pertama itu adalah mem, ket, mem, dalet. Ingat, mereka tidak punya huruf hidup. Jadi huruf mati semua. Kita akan melihat lebih dekat pada 4 karakter kata tersebut dan membuktikan bahwa kata ini berbicara mengenai Muhammad. Pertama, cara kata ini dituliskan dalam bahasa Ibrani adalah seperti Mahmad. Ya, sama. Mem, ket, mem, dalet. Menjadi jelas sama persis dengan nama Muhammad dalam bahasa Ibrani. Mari kita lihat pengucapan berikut. Mem, ket, mem, dalet. Kata ini memiliki 4 karakter huruf. Dibaca kanan ke kiri. Terlihat mem, ket, mem, dalet. Sekarang, saat dituliskan dalam bahasa Ibrani, tidak ada perbedaan antara kata Mahmad dan Muhammad. Karena katanya kata Muhammad pun itu mem, ket, mem, dalet. Satu-satunya perbedaan dalam penggunaan vokal saat pengucapan kata ini. Ya, jadi Mahmad, Muhammad itu kan tinggal supply. Karena ini kan huruf mati semua. Tergantung supply huruf hidup. Jadi dianggap sama. Bahasa Ibrani adalah bahasa kuno dan tidak memiliki vokal. Tersusun dalam 22 konsonan, 22 huruf mati. Pada zaman lampau, para pembaca menetapkan pandangannya sendiri dengan menambahkan huruf hidup atau vokal. Itu tidak berlaku selamanya sampai pada abad 8 Masehi. Huruf-huruf hidup diperkenalkan dalam bentuk titik-titik dan garis-garis. Namun demikian, ini tidak mengerjakan apapun terhadap bahasa Ibrani yang sebenarnya. Kata Mahmad, mem, ket, mem, dalet, di zaman lampau nampaknya diucapkan Muhammad. Menurut Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary, mem, ket, mem, dalet lebih tepat diucapkan dengan Muhammad, bukan Mahmad. Yang mana lebih dekat dengan Muhammad. Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary mendefinisikan mem, ket, mem, dalet dengan yang dicintai. Seorang yang dirindukan, seorang yang terkemuka, seorang yang terpuji. Pengucapan yang benar untuk seorang yang terpuji adalah Muhammad dalam bahasa Arab. Dan ini adalah kata yang sama. Sebagaimana telah diulas seluruhnya bahwa nama Muhammad, mem, ket, mem, dalet, dan kata Mahmad, sama huruf matinya, diucapkan dengan cara yang sama dalam bahasa Ibrani. Dan keduanya memiliki makna yang sama.
Satu-satunya alasan pengucapan yang berbeda dikarenakan huruf hidup atau garis titik baru diperkenalkan pada abad yang ke-7. Kata Ibrani untuk seorang yang terpuji adalah, lihat ya, memket, memdalet. Kata Ibrani untuk Muhammad juga sama, hanya bedanya pada titik-titik atau garis di bawahnya. Kesimpulannya, jika kitab Kidung Agung pasal 5 membicarakan perihal seseorang yang akan datang setelah masa itu, maka tanpa keraguan Muhammadlah sebagaimana disebutkan namanya. Beberapa orang Kristen yang percaya Yesus adalah Mesias dan percaya dia telah diutus oleh Tuhan dalam Tanak. Tanak itu adalah kitab suci orang Yahudi. Maka mereka seharusnya mempertimbangkan apa yang telah mereka baca ini dan mempertimbangkan Quran sebelum mereka mengambil keputusan. Jadi dengan penjelasan dari sisi bahasa asli bahasa Ibrani ini, maka penulis ini menganggap bahwa yang dibicarakan dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu bukan cuma menubuatkan Muhammad, tapi bahkan nama Muhammad itu terkandung di dalamnya dari sisi bahasa asli. Ya.